Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kolaborasi Modul 2.3 Program Guru Penggerak. Kali ini kita akan melakukan latihan coaching bersama kami kelompok 2 kelas 09121. Perkenalkan anggota kelompok kami, Bapak Leo Bahana Batubara Eskom GR dan saya Dian Fajrina SPD. Pada latihan kali ini, saya akan berperan sebagai coach, sementara Bapak Leo akan berperan sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerapkan alur percakapan Tirta. T. Tujuan: menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi: menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi: mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. TA. Tanggung jawab: berkomitmen akan langkah selanjutnya. Berikut adalah latihan yang sudah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah baik. Pak Leo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Gimana kegiatan Bu Dian hari ini di sekolah? Lancar-lancar ya? Alhamdulillah Pak. Hari ini rapat 3 kali. Dari pagi sampai jam berapa tadi? Jam 3. Dari pagi sampai jam 3 rapat 3 kali tadi. Kebetulan agak padat hari ini karena mau ujian kan? Oh, apa sudah mulai ujian di tempat Bu Dian? Belum, tanggal 4 Pak Leo. Oh gitu. Ya kami juga kemarin informasinya harusnya hari ini kami ujian. Ternyata dimundurkan. Nggak jadi hari ini ujian. Jadi tadi di sekolah juga ya karena kita udah bahas materi, udah ngebahas bang soal. Ya tinggal persiapan ujian saja, udah minggu lalu. Jadi karena perkiraan hari ini ujian, jadi kita tadi udah kehabisan materi, akhirnya motivasi aja di kelas. Jadi motivasi, bercanda bertawa sama anak-anak, itu aja lah kerjaan kami tadi di sekolah. Jadinya hari apa ujiannya Pak Leo? Kami hari Kamis Ibu. Hari Kamis kami ujiannya bisa. Hari kan kami mungkin karena karena kami ujiannya agak panjang gitu ya. Agak panjang, novelnya banyak di awal gitu. Jadi kami masih ujian, mungkin Ibu baru ujian, kami masih ujian, Ibu udah selesai ujian. Begitu. Iya, karena pelajarannya juga banyak ya Pak Leo ya. Iya betul. Pelajaran umum sama pelajaran syar'i kan, gabung lebih banyak ya. Bu Dian, ngomong-ngomong sibuk Bu Dian malam ini? Kebetulan tidak Pak Leo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Bu Dian, ya saya mau cerita-cerita sama Ibu, mau diskusi begitu. Ada waktu Ibu ya? Ada, boleh kita cerita, silakan Pak Leo. Jadi kalau kita mau diskusi tentu kita punya tujuan ya Pak Leo. Iya Bu. Kali ini jika nanti pembicaraan ini bisa Pak Leo pakai untuk membantu Pak Leo mau mencapai tujuan apa nih kali ini? Ya sebenarnya ya saya mau cerita sama Ibu itu diskusi terkait ini Bu. Ada sedikit kendala gitu di dalam proses pembelajaran saya di sekolah. Jadi barangkali nanti dari Bu Dian ada ide atau gagasan lah yang bisa mencerahkan saya gitu, apa yang harus saya lakukan ke depannya terkait tentang pembelajaran di kelas saya Bu ya. Jadi ada sedikit masalah ini Bu Dian. Jadi kan saya ngajar di kelas, jadi ada banyak kelas yang saya masuk Bu Dian. Ada satu kendala ketika saya sedang mengajar itu ada beberapa orang siswa ya, tidak di satu kelas, tidak semua siswa, maksudnya dari sekian kelas yang saya masuk itu, di masing-masing kelas itu ada beberapa anak gitu ya, yang kalau saya lagi ngajar gitu ada yang ketiduran seperti itu Bu. Jadi saya sebagai guru gitu kan, meskipun kita udah berusaha tenang seperti itu, mengendalikan sisi emosi kita begitu kemudian ya.
Ya, tapi namanya kita manusia biasa, Bu, lihat anak-anak tertidur ketika kita sedang ngajar itu sedikit terpecah lah konsentrasi kita. Padahal kita sebelum masuk kelas itu rasanya kita udah ready nih, udah apa Iya. namanya, udah menyiapkan diri dengan baik, rasanya udah siap lah gitu dengan segala sesuatunya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita di kelas kan ya. Akan tapi ketika kita sedang ngasih cerita gitu kan, sedang menjelaskan lah, fokus menjelaskan, tiba-tiba di sudut sana gitu kan, ada yang tunduk, kirain nunduk itu karena lagi ngapain, lagi nulis gitu, pakai tiduran. Jadi awalnya jadi gimana ya? Jadi kita sedikit terganggu lah gitu, pecah konsentrasi. Jadi saya itulah Bu, ya di beberapa kelas mengalami kendala seperti itu. Bingung juga saya gitu kan. Kenapa lah anak-anak ini tertidur ketika saya masuk kelas ya? Gitu. Apakah karena cara saya mengajar saya yang terlalu mono atau kurang menarik, atau mungkin materinya kurang menantang gitu. Jadi ya membuat hati saya sedikit gundah gitu. Jadi pikiran bagi Iya. saya. Baik. Tadi Pak Leo mengatakan bahwa anak-anak ada yang tertidur sehingga Pak Leo jadi akhirnya tidak fokus dalam mengajar begitu ya Pak Leo. Sebenarnya Pak Leo inginnya siswa atau anak-anak itu seperti apa Pak Leo? Ya tentunya saya sebagai guru Bu, saya menginginkan anak-anak di kelas itu ketika saya ngajar gitu aktif lah mereka gitu kan ya. Mereka ikut terlibat dalam proses pembelajaran sehingga kelas-kelas itu jadi hidup gitu, nggak apa namanya, nggak mono gitu. Ya memang ada anak-anak yang aktif Bu, dari semua anak di kelas ada beberapa gitu kan, tetapi kan kita berharapnya semua siswa ini ikut terlibat aktif kayak gitu. Jadi kita juga semangat di depan itu. Nah, ternyata ketika kita sedang mengajar, ada anak yang tertidur di sana gitu. Jadi agak gundah juga jadinya ngelihatnya. Kadang konsentrasi kita jadi pecah gitu kan. Jadi kadang suasana hati juga jadi hilang mood gitu kan, merasa tuh gimana anak-anak ini ya kok malah tidur, apa ada yang salah di diri saya gitu. Jadi kita berpikir ketika ngajar, kita memikirkan proses ngajarnya sama memikirkan apa yang kurang di diri saya ini ya, seperti itu Bu. Berarti Pak Leo menginginkan bahwa siswa ini aktif begitu tadi ya, terlibat di dalam pembelajaran, kelas menjadi hidup dan tidak monoton. Sebenarnya apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Leo itu dalam meraih tujuan tadi? Tujuan yang tadi inginnya anak aktif, anak terlibat, terus kelasnya hidup. Apa hambatannya? Ya memang terpikirkan oleh saya itu Bu, ya, sebagai refleksi barangkali ya Bu ya. Kemudian setelah saya keluar dari kelas gitu, kemudian saya mengevaluasi, saya renungkan kembali kira-kira apa sih penyebabnya. Jadi saya coba bertanya kepada beberapa murid-murid saya di kelas ini, kenapa sih teman Ananda ketika Bapak sedang ngajar gitu nanti ada yang tertidur, dan orangnya itu aja. Kadang ada ya, kelompoknya itu saja Bu, jadi bukan berganti-ganti orangnya itu saja, tertidur setiap kali Bapak masuk, ya seakan-akan dia bosan gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, jadi teman-temannya ini menjawabnya begini. Jadi mereka berkata, Pak, mereka ini orangnya biasanya senang bergerak gitu. Jadi mereka itu orang-orangnya itu lebih suka, katanya kemarin lebih suka kalau di kelas itu ada video yang ditampilkan gitu. Jadi mereka lebih suka menyimak video. Jadi mereka ini kalau mendengar gitu kurang semangat katanya gitu ya. Jadi ada beberapa lagi itu yang tertidur juga, katanya mereka ini hobi main Pak gitu. Jadi nggak suka mereka tuh duduk diam di kelas gitu kan, mendengarkan apalagi gitu, mereka tuh bosan gitu. Nah mungkin sebab itulah mereka ketiduran gitu. Lalu terbetiklah di hati saya Bu, saya pikirkan lagi kembali ke diri saya kan, kemudian saya evaluasi juga, apakah cara mengajar saya ini ada yang salah begitu ya Bu Dian ya. Nah ternyata memang iya sih, saya di kelas itu belakangan ini hanya menampilkan PPT gitu kan, kemudian saya menjabarkan apa yang tertulis di PPT begitu. Ya memang ada anak-anak yang aktif, tapi setelah saya kembalikan ke diri saya, ternyata lebih banyak saya yang bicara gitu. Ternyata ini barangkali memang salahnya di diri saya ini, seperti itu. Iya,
dari tadi yang saya dengar gitu, Pak Leo sebenarnya udah menjadi guru yang baik karena terus mengevaluasi diri. Jadi dari tadi banyak kata-kata seperti saya sudah mengevaluasi, merenung, dan akhirnya bertanya. Itu sebenarnya sudah sangat bagus karena tidak banyak orang yang mampu mengevaluasi dirinya. Jadi kira-kira menurut Pak Leo, ada tadi anak yang katanya yang tidur itu karena sebenarnya mereka senang bergerak, senang menonton video gitu ya, dan kurang semangat mendengar. Itu tanda-tandanya apa tuh Pak Leo? Siswa yang seperti itu tuh berarti bagaimana orangnya? Ya, setelah saya pelajari kembali Bu ya tentang pendidikan gitu ya, tentang apa namanya proses pembelajaran, apalagi sekarang kan kita sudah kurikulum merdeka ya Bu ya. Saya baca-baca lagi di PMM gitu, kemudian saya baca lagi di modul. Nah, ternyata memang apa namanya tidak baik lah, seharusnya kita sebagai guru tidak baik kalau kita itu mengajar dalam satu sisi saja gitu Bu ya. Di kurikulum merdeka ini setelah saya pelajari kembali, kemudian saya diskusi dengan teman-teman yang lain di sekolah, memang guru itu harus variatif gitu ya, dia harus kreatif, punya inovatif gitu ya. Jadi mengajar di kelas itu sebenarnya bisa variasi lah gitu, sehingga anak-anak ini nggak bosan. Jadi kita harus apa namanya, harus memang betul-betul mempersiapkan kondisi pembelajaran ini, kita memperhatikan kondisi siswanya juga. Jadi memang kebutuhan apa namanya belajar peserta didik itu harus kita perhatikan juga. Setelah saya dapat informasi dari beberapa teman-teman anak-anak yang tertidur ini, kemudian kan kemudian saya pikirkan lagi, apakah memang pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kalau hanya sampai PPT saja, kemudian saya bawakan ke diri saya Ibu ya. Kebetulan ada kegiatan apa namanya briefing atau rapat gitu ya, kemudian saya bawakan ke diri saya ketika narasumbernya ngasih penjelasan ke kita melalui PPT, kemudian dia ngomong gitu, menyampaikan apa yang sudah tertera di sana, ternyata betul dibawakan ke diri kita juga, ternyata kita juga ngantuk gitu ya. Jadi secara sadar saya itu menyadari ternyata ya mungkin di sisi diri saya gitu, saya juga kurang suka sebenarnya kalau mendengarkan saja via melihat PPT gitu. Saya lebih suka kalau ada sesuatu yang ditampilkan atau memang saya yang harus bergerak gitu. Ya ternyata setelah saya pikirkan lagi, mungkin anak-anak saya di kelas ini juga inginnya bisa seperti itu. Jadi kegiatan pembelajaran itu memang harus bervariasi sehingga semua anak-anak yang ada di kelas itu dia dapat mengikuti pembelajaran semuanya, baik anak-anak yang mungkin aktif gitu mendengarkan, ada anak-anak mungkin yang suka apa namanya suka nonton gitu ya Bu ya, dia lebih paham mungkin lihat video, ngerti dia. Kemudian ketika misalnya dia hobinya gerak nih, saya mikir apa namanya pembelajaran apa ya yang kira-kira bisa membawa mereka ini apa namanya ke aktivitas fisik gitu ya. Jadi setelah saya pikir-pikir, oh ternyata ini khususnya di rumpun mapel saya Ibu ya, ternyata materinya, oh ini seharusnya bisa ini diterapkan seperti itu. Ketiga variasi, jadi bisa divariasikan proses materi pembelajarannya atau konten-kontennya. Kemudian memang dari sekolah saya terbesit di pikiran saya harus bisa saya inovasi nih cara mengajar saya. Nah terpikir oleh saya inginnya besok saya ingin ngajar itu saya siapkan PPT iya, saya coba siapkan video iya, ya bukan. Kemudian saya pikirkan lagi apakah materi ini bisa membawa anak ke luar kelas, misalnya ke alam, ke lapangan gitu, sebagai pembelajarannya. Nah terpikir sama saya seperti itu Ibu Dian, untuk mengatasi apa tadi ya Bu ya, anak-anak yang ngantuk tadi itu. Iya, tadi Pak Leo berbicara tentang kebutuhan peserta didik gitu ya, ada yang kurang suka mendengarkan saja dan segala macam. Kebutuhan, bisa Pak Leo jelaskan secara spesifik kebutuhan-kebutuhan apa saja sebenarnya yang ada pada anak? Ya, saya melihat bahwasanya anak-anak di kelas saya ini mungkin mempunyai karakter yang berbeda-beda dari segi pembelajaran ya Bu. Jadi memang kayaknya mereka itu harus kita perhatikan kebutuhan dasar mereka, kemudian kita juga harus memperhatikan profil belajar mereka. Jadi memang harus betul-betul kita buatlah kesiapan belajar itu sesuai dengan kondisi siswanya gitu Bu ya. Jadi ya tadi
mendengarkan pendapat dari teman-teman anak-anak yang tertidur itu, memang Ya. menurut saya pribadi ketika saya mau sekelas rasanya sudah siap sekali. Ternyata dari sisi saya yang siap, dari segi anak yang tidak siap. Artinya kan itu menjadi evaluasi bagi saya, Bu. Nah, kedepannya saya ingin menyamakan itu. Jadi secara kesiapan kelas siap, kesiapan kebutuhan siswa juga terpenuhi. Jadi saya bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai karakter mereka lah. Yang kinestetik ya mereka bisa bergerak lah gitu. Jadi saya harus berpikir materi ini cocok nggak ya kalau kita kinestetika seperti ini. Dan saya menemukan ide jadinya, Ibu. Oh, ini bisa nih materi ini di lapangan nih, bisa nih videonya. Jadi bisa beberapa konten lah gitu, beberapa aktivitas dilakukan dalam satu materi dengan proses yang berbeda-beda. Jadi berarti Pak Leo sudah menemukan solusinya berarti ya Pak ya? Dari penyampaian Pak Leo tadi sudah ada beberapa gambaran, ada solusi. Ada lagi yang mau ditambahkan solusi lain? Ya, secara ide dan gagasan sudah terpikir di pikiran saya itu, kemudian hanya saja mungkin nanti tinggal penerapannya aja bagaimana gitu kan. Udah direncanakan, jadi mungkin nanti dari perangkat pembelajaran saya mungkin saya revisi lagi, kemudian saya lihat konten-kontennya, ini cocoknya seperti ini cocok seperti ini. Jadi itu sebagai perbaikan lah ke depannya, Ibu. Mudah-mudahan sih anak-anak ya, Bu. Jadi kan Pak Leo sudah memikirkan beberapa rencana nih. Boleh saya tahu rencana Pak Leo untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, karena kebetulan kan sekarang ini udah akhir semester ya, Bu Dian. Jadi jeda antara semester sekarang dengan semester besok gitu, itu saya akan mengevaluasi pembelajaran saya semester ini, kemudian mempersiapkan cara pembelajaran saya dengan sistem yang baru di semester besoknya. Artinya saya lihat materi saya di konten semester awal besok apa, kemudian saya akan buat beberapa variasi konten ketika pembelajaran. Apa konten ini harus seperti aktivitas fisika, apakah konten ini bisa dalam bentuk video. Artinya saya akan mencoba menyajikan beberapa konten yang berbeda sehingga anak-anak di kelas itu semuanya ikut aktif. Harapan saya tentunya anak-anak di kelas ini bisa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya jadi menyenangkan kayak gitu. Mantap sekali Pak Leo idenya. Jadi kapan nih realisasi dari ide tersebut kira-kira Pak Leo? Ya, dimulai dari awal semester besok ya, Bu. Setelah kita ujian libur kemudian masuk lagi. Nah, saya akan mengawali itu dari awal semester besok. Jadi gimana langkahnya saya akan coba dulu di awal semester, nanti terus berkelanjutan ke kelas lain. Kalau bagus tentunya saya akan terus melanjutkan. Tentu saya akan mencoba dengan variasi-variasi yang berbeda. Ya, mudah-mudahan itu nanti bisa berkesan lah bersama anak-anak, Bu. Kita berharap begitu ya Pak Leo. Iya. Jadi tadi sudah didapatkan kapan waktunya. Komitmen Pak Leo terhadap rencana ini bagaimana? Ya, konsisten, Bu. Kalau berhasil dengan cara yang saya lakukan ini, saya akan konsisten seperti itu. Jadi saya akan terus menghilangkan cara pembelajaran monoton saya sebelumnya menjadi cara pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya, kita kan dituntut menjadi guru yang kreatif dan inovatif ya, Bu ya. Saya akan berusaha memakan diri saya untuk itu. Oke. Tapi terkadang Pak Leo, komitmen itu juga perlu dijaga karena kita sifatnya manusia kadang lupa, kadang goyah begitu ya Pak Leo. Kira-kira menurut Pak Leo siapa atau apa yang dapat membantu Pak Leo dalam menjaga komitmen tadi agar bisa berubah menjadi guru yang menarik dan inovatif tadi? Ya, tentunya saya perlu dukungan dari rekan-rekan di sekolah ya, Bu ya, dari guru-guru senior, dari rekan-rekan sejawat gitu ya. Kemudian dari siswa itu sendiri gitu kan. Tentu saya harus terbuka secara individu, bisa menerima refleksi dari orang lain karena itu juga untuk kebaikan saya juga, Ibu ya. Kemudian tentunya dukungan dari kepala sekolah gitu. Mungkin saya nanti mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah itu saya punya ide seperti ini loh, Pak. Apakah kira-kira ada dukungan untuk menerapkan itu di kelas saya gitu kan. Nah, tentu dukungan itu dari semua pihak. Baik Pak Leo, jadi sudah terjawab siapa dan apa yang dapat membantu Pak Leo dalam menjaga komitmen begitu ya Pak Leo. Dari tadi kita ngobrol nih, kita sudah dapat gambaran tentang
bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Pak Leo tadi, pembelajaran Pak Leo tadi. Menurut Pak Leo ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira? Untuk sementara mungkin itu Ibu Dian. Sepertinya ide itu juga yang saya akan coba terapkan ide itu dulu ya. Jadi nanti kalau seandainya ide itu berhasil, ya akan saya teruskan. Tapi nanti kalau ada kendala lagi, tentu saya akan diskusi lagi dengan Bu Dian. Kali mungkin Bu Dian ada masukan seperti itu. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Leo. Dan saya juga penasaran sebenarnya nanti kalau seandainya di awal semester, bagaimana reaksi siswa melihat pembelajaran Pak Leo yang sudah berubah gitu ya. Yang awalnya kata Pak Leo tadi monoton menjadi yang sangat menarik dan punya inovasi. Tentu siswa-siswi kita juga, siswa-siswi Pak Leo maksudnya itu pasti akan bersemangat gitu. Jadi saya menantikan cerita Pak Leo untuk awal semester depan. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, jangan sungkan, silakan menghubungi saya. Jadi saya akan siap sedia gitu untuk berdiskusi dengan Pak Leo. Terima kasih banyak Bu Dian. Siap insya Allah. Mohon dukungannya ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Selalu. Oke, Bu Dian, terima kasih banyak nih atas waktu yang Bu Dian berikan ini. Mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan saya menghubungi Ibu untuk diskusi. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu ya. Tidak, kalau sekali tidak Pak. Saya senang sekali. Alhamdulillah sudah sedikit tercerahkan. Jadi tadinya beban pikiran ada, tapi sudah dapat ide. Besok akan saya cobakan. Nah, terima kasih Bu Dian. Mohon maaf ini sebelumnya. Selamat Pak Leo. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah latihan coaching dari kelompok 2 kelas 09121. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.